Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paralun anu kasuhun meninggali nu dipambri ajrih kapihatur kahiyang rumuhun hiyang murbeng alam Gusti nu Masuci Pangeran anu maha kawasa yang agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam malam hari ini kita bersama-sama mentafakuri diri dalam perjalanan hidup kita. Saya sudah menjalani perjalanan hidup dengan hari ini itu 54 tahun. 5 tambah 4 itu 9. Angka kesempurnaan dalam hidup, angka pencapaian tertinggi dalam hidup. Sebagai orang yang lahir dari keluarga besar, anak ke-9 dari 9 bersaudara. Di sebelah kiri saya ada ibu saya, namanya Mekar Siti, tidak bisa baca tulis, selalu dihinakan. Kalau dalam rumah ibu saya tidak pernah duduk di teras ruang tamu, karena itu ruangnya bapak. Ngedudukin kursi bapak pun tidak berani. Ibu saya tugasnya hanya di dapur, bergelut dengan sumur. Hanya di dapur, seluruh jidatnya hitam karena terbakar api hawu yang dalam setiap waktu harus ngeluh, dan harus dipastikan 9 anaknya tetap makan. Meski beratnya perjalanan hidup karena serba kekurangan, tetapi dalam pikirannya hanya satu, titah bapak, anaknya semua harus sekolah. Orang yang buta huruf itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak bisa ngitung, itu harus mendesain diri dalam sebuah rencana keuangan rumah yang tidak pernah pasti. Maka ibu saya harus ngakalin diri pergi ke warung, tidak boleh anak-anaknya tahu. Karena kalau anaknya tahu, maka seluruh anaknya akan ikut ke warung, maka jumlah hutang akan bertambah. Maka dia kalau pergi ke warung selalu jalan ke kebun muter, walaupun anak-anaknya sudah bisa baca bahwa ibu nggak ada karena pergi ke warung, dan akhirnya anaknya numpuk di situ. Setelahnya anak numpuk di situ, ibu saya tidak jadi belanja, pura-pura tidak jadi belanjanya, barangnya tidak ada, seluruh anaknya. Kembali pulang, dan ibu saya selalu mengutamakan seluruh anak-anaknya, mengutamakan suaminya, memuliakan, meninggikan derajatnya, walaupun dalam sepanjang hidupnya tidak pernah diberikan apapun. Tapi dalam dirinya tidak pernah berkata, bapakmu begini, tidak pernah. Dia selalu mengatakan, bapak itu pinter, bapak itu hebat, bapak itu baik. Bisa jadi dalam dirinya dia menahan sesuatu yang tidak boleh diceritakan pada anak-anak. Ibu saya berperan menjadi seorang laki-laki.
karena suaminya harus dimanjakan, dia kena racun, berhenti 28 tahun jadi tentara dalam keadaan depresi. Dia harus dimanjakan, pagi-pagi harus baca koran, pagi-pagi harus minum susu, pagi-pagi harus makan roti, tidak boleh kerja keras. Maka ibu saya lah yang mengambil alih tugas itu. Dia pergi ke ladang, dia pergi ke sawah, dia mengambil cangkul, dia manjat ke genteng, dan dia selalu harus berhadapan dengan kenakalan anak-anaknya yang luar biasa dengan penuh kesabaran. Dan ayah saya adalah orang yang sejak umur 7 tahun itu tampil ada di samping ibu saya. Tampil ketika harus menyabit rumput, tampil ketika harus pergi mencari belalang, tampil harus mendampingi ibu saya ketika nyari keong, ketika nyari tutut, ketika nyari udang di sawah. Maka saya tampil menjadi ada yang selalu dalam sampingnya, tampil ketika berhadapan dengan ular kobra, tampil ketika berhadapan dengan ular-ular yang ganas di areal hutan di mana kami mencari kayu bakar, mencari rumput, dan mencari jamur untuk bekal makan kami. Saya ingin meringankan beban ibu saya dengan mencari kayu bakar dalam setiap waktu. Saya ingin meringankan beban ibu saya dengan saya harus bisa manjat kelapa, saya harus bisa manjat pohon jengjing, saya harus bisa manjat pohon jengkol, saya harus bisa manjat pohon nangka. Saya harus bisa melakukan itu semuanya agar ibu saya ringan dalam perjalanannya. Maka badan saya tidak pernah jauh dari dirinya. Tubuh saya selalu dalam dekapannya, hidup saya dalam napasnya. Sehingga ketika ibu saya meninggal, saya membuat grup musik namanya MK9. MK adalah Emi, kaknya, saya anak ke-9. Dan lagu yang saya perciptakan pertama adalah judulnya Indung, sebagai refleksi dari rasa cinta saya, rasa haru saya, dan rasa hormat saya pada dia. Dan dari MK9 itulah saya berkeliling seluruh daerah di Purwakarta, akhirnya berkeliling seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat. Saya sudah berapa ribu anak yang tersadarkan karena lagu Indung itu. Untuk itu saat ini saya mau minta maaf. Saya tidak memposisikan diri gubernur, enggak. Saya memposisikan diri saya aja. Pada siapa? Pada orang Jawa Barat. Semuanya kita ini orang Sunda, Pak. Kita ini orang Jawa Barat. Kita ingin tanah kelahiran kita, tanah di mana kita hidup, tanah di mana kita besar, itu memiliki nilai, dihormati. Mari kita cintai, mari kita sayangi, mari kita perlakukan ini tanah Sunda sebagaimana kita menghormati ibu kita. Karena apa? Karena tanah Sunda itu disebutnya Sunan Ambu, bahasa Nusantara Ibu Pertiwi. Karena Sunan Ambu, kalau kita ingin mendapat kemuliaan, kalau kita ingin mendapat keberkahan, kalau kita ingin mendapat manfaat dalam hidup dan melahirkan kesejahteraan, caranya cuma satu: muliakan tanahnya, muliakan airnya, muliakan anginnya, muliakan mataharinya, muliakan dia, perlakukan dia seperti kita menghormati ibu kandung kita. Karena ibu kandung kita yang sejati itu adalah ada ibu kandung yang sudah terisi ruh bernama Emi atau ibu, tetapi ada ibu yang belum ada rohnya, tapi rohnya adalah roh kesemestaan, yaitu alam ini. Dan saya ini meyakini betul nggak akan makmur ini negara, nggak akan makmur ini rakyat, nggak akan makmur ini Jawa Barat
kalau tanahnya tidak dimuliakan, kalau tanahnya disakiti, kalau tanahnya dirusak, nggak akan pernah. Kenapa? Dia menangis. Kenapa ini terjadi? Jati kasilih kujunti leungit ciri ilang cara nu aya ukur bugangna. Naon hartina lamun daet hiji lembur geus leungit eruh hirupna, leungit jati kusilih kujunti leungit ciri ilang cara nu aya ukur riwah Pak juri. Saya ngomong ilmiah. Kalau kita ingin leluhur kita tetap ada di tanah Sunda ini, maka daerahnya tidak boleh terlalu berubah dengan gaya baru. Dia harus tetap, pohonnya harus ada, bambunya harus ada, aliran sungainya harus tetap, batu-batuannya harus tetap, semuanya, beluntuk rumah pun nggak boleh berubah. Kenapa? Akin ini orang ayah mamang tetap di ini. Itu saja. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari bahagia. Amin. Dan saya selalu dalam setiap momen menuju kelahiran, selalu yang saya ceritakan adalah ibu, induk. Jadi kalau orang lain kelahiran tuh begini caranya, kalau saya enggak. Kelahiran itu berarti adalah ziarah ke ibu saya. Ziarah terindah ke ibu saya itu bukan di saat lebaran, tetapi di saat kelahiran. Itulah ziarah terindah. Karena apa? Karena sesungguhnya peristiwa kelahiran kita mengingatkan kita pada ibu kita. Karena melahirkan ibu kita, maka diri kita harus bisa membawa kebaikan bagi banyak ibu. Maka hari besok saya canangkan sebagai hari balik ka indung. Nyaah ka indung. Balik ka indung, nyaah ka indung ada dua. Satu, nyaah pada jenis kelamin perempuan yang sudah tua seperti ibu kita. Yang keduanya adalah mencintai tanah Sunda sebagai ibu kita. Dua hal itu. Dan saya meyakini ketika kita sampai pada itu, sudahlah, tong hariwang, tong khoncewang, entong melang, Jawa Barat, Nanjung, di Juritan, Nanjir, dinu kahirupan, rahayu satungtung gunung, raharja saampar jagat, gemaripah repeh rapi. Ibu perempuan perkasa, doanya saboh, jutaan tetes air matanya seluruhnya bernama cinta. Nafas ibu terembus, jadilah udara. Mata ibu sejuk, jadilah cahaya. Hatinya hangat, air matanya mata air. Kesabarannya adalah bukti, adalah ibu. Puncak dari segala puncak keikhlasan adalah ibu. Bila si bocah lapar, jemari lincah mengepal tekan, menyuapi bocah si mulut lapar. Tangan lembut ibu, suapan jari-jari ibu menyentuh bibir, membersihkan sejumlah kata, menjaga setiap ucapan, menjaga cinta. Ibu
itulah ibu. Memilih kata, sebab dalam kata jiwalah Tuhan. Ibulah guru pertama yang membuka dunia. Ibulah pengabul seluruh doa-doa. Hanya ibu. Tawarkan 1000 kata berharga sejak sufi mengukur seti atau sastra dipeluk pujangga, sebab tak ada yang lebih puitis selain ibu. Ketika tanah jatuh jauh dari rumah, garang lelaki ribuan kilometer, ibu meniupkan doa, langit berzikir, bumi mengamini, angkuhku tunduk padamu ibu. Hanya pun ke Tuhanmu ibu. Mengingatmu ibu, tak cukup air mata membalas jasa. Kau menyanyi dalam sedih, kau bahagia dalam luka, kau tertawa dalam lelah. Kitab mana yang tak menyebutmu ibu? Celakalah pemeluk. Keyakinan mana yang tak memuliakanmu ibu? Nestapa kau. Budi kesabaran adalah ibu. Jiwa peradaban.